Halo, masih di topik yang sama, Information System Strategy Management and Acquisition. Saat ini kita akan membahas tentang Governance of the Information System Organization. Chapter outline saat ini adalah tata kelola IT dan keamanan, mekanisme pengambilan keputusan, serta kerangka kerja tata kelola untuk keputusan pengendalian. Apa yang dimaksud dengan tata kelola IT? Saat ini, ekspektasi apa yang diharapkan dan tidak diharapkan oleh manajer organisasi IS adalah pusat perhatian dari tata kelola IT. Tata kelola dalam konteks perusahaan bisnis adalah tentang membuat keputusan yang mendefinisikan ekspektasi, memberikan kewenangan atau memastikan kinerja. Dengan kata lain, tata kelola adalah tentang menyelaraskan perilaku dengan tujuan bisnis melalui pemberdayaan dan pemantauan. Saat ini, Federal IT dapat kita lihat seperti gambar berikut ini. Terdapat beberapa korelasi di dalam Federal IT, baik secara centralized IT maupun decentralized IT. Perspektif lain tentang tata kelola IT adalah terkadang merupakan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi terhadap tata kelola yang tidak cukup untuk membantu manajemen menghadapi banyaknya kemungkinan yang dihadapi dalam organisasi saat ini. Masalah ini dapat diatasi oleh kerangka yang dikembangkan oleh Peter Well dan Jane Ross. Mereka mendefinisikan tata kelola IT sebagai menentukan hak keputusan dan kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam menggunakan IT. Tata kelola IT bukan tentang keputusan apa yang dibuat, melainkan tentang siapa yang membuat keputusan dan bagaimana pengambilan keputusan harus dipertanggungjawabkan. Berikut adalah gambar antara gap hak versus akuntabilitas pada keputusan IS. Decision right baik dari segi technometric gap dan support nor atau level balance. 5 kategori keputusan IT diantaranya adalah prinsip-prinsip IT, bagaimana IT dipakai di dalam bisnis. Kemudian arsitektur IT terkait arsitektur apa yang cocok dengan bisnis dan pengembangannya. Kemudian strategi infrastruktur IT, yaitu infrastruktur dan bagaimana yang cocok dengan bisnis yang kita gunakan. Kemudian kebutuhan aplikasi bisnis terkait kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membangun aplikasi bisnis. Dan yang terakhir adalah investasi dan prioritas IT, bagaimana menentukan investasi serta prioritas terhadap IT. Tata kelola IT dan keamanannya ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya strategi keamanan informasi, kebijakan keamanan informasi, infrastruktur keamanan informasi, pendidikan pelatihan keamanan informasi, serta investasi keamanan informasi. Kesimpulannya, yang pertama adalah sentralisasi, mengurangi duplikasi karena sumber daya di bawah satu kendali dan seringnya dalam satu lokasi. Sementara desentralisasi menciptakan fleksibilitas karena sumber tidak di lokasi yang sama atau kontrol di lokasi yang berbeda. Sementara federalisme menggabungkan sentralisasi dengan desentralisasi. Perusahaan yang lebih tinggi tingkat kematangannya serta tata kelolanya memiliki kontrol yang dimungkinkan untuk dikelola secara terpusat. Demikian, terima kasih.